Halo Deazens, bertemu lagi. Sorry, tidak bertemu lagi, tapi ini adalah konten pertama di channel baru kita, yaitu Dia Misteri. Sekarang Dia Misteri sudah ada channel sendiri lepas dari Diadona, tapi masih masuk menjadi bagian dari Diadona. Nah, di konten pertama ini kita akan melakukan podcast dengan salah satu narasumber yang sudah kita undang bernama Mas Fajar. Halo Mas Fajar. Halo Mas Yoga. Boleh perkenalan dulu, Mas Ya, Fajar ini makhluk yang seperti apa? ya saya makhluk yang solid. Ya saya Fajar Mukti, kebetulan tinggal di Malang, mahasiswa dan aktif di komunitas stand up comedy kebetulan. Oh, berarti lucu nanti ya? Insya Allah jangan dikasih beban ya. Oke. Secara garis besar nih, yang mau diceritain sama Mas Fajar ini seperti apa? Cerita mistis yang saya bawa kiranya nanti seputar pengalaman di KKN, juga pasca KKN. Dan di pasca KKN ini lebih ke salah satu kafe di Malang yang memakai pesugihan. Waduh, oke. Wah, menarik ya. Langsung aja kita tunggu gimana Mas Fajar bercerita tentang pengalaman horor. Dan tentu saja, kita tidak akan melepaskan ciri khas dari dia. Oke? Shh. Dengerin baik-baik. Jadi ini saya cerita dari pasca KKN dulu, Mas Yoga. Di pasca KKN, kiranya seminggu setelah KKN kami berkumpul di salah satu warung kopi, di kompleks warung kopi di Kota Malang ini, untuk kepentingan yang sangat penting, yaitu membagi cashback. Oke. Jadi memang sangat bermotif kami berkumpul ya, bukan karena untuk keluarga dan silaturahmi sepertinya. Kami nongkrong di salah satu kafe itu, ya bercanda-canda ngobrol. Setelah ngobrol, teman saya samarkan namanya, sebut saja Anto. Iya. Entah kenapa Anto itu dalam pikiran saya, asli Bali. Nah, si Anto ini pesan salah satu kopi yang pasarannya waktu itu harusnya harganya sekian, tapi di tempat itu lebih murah. Oke, dijualnya lebih murah. Dijualnya lebih murah. Oke. Nah, setelah KKN, kami pulang ke tempat tinggal masing-masing. Saya ke kos, dia ke kos. Langsung tidur, dan sekitar jam 12 malam dia itu terbangun lalu merasa tindihan. Ya. Keadaannya duduk. Oh, tindihan tapi duduk. Dia sempat duduk lalu tidak bisa bergerak. Dia sadar itu tapi tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Oke, ini kejadiannya di kosnya si Di Anto ya? kos si Anto. Oke, Di kos terus? si Anto. Lalu dia mengerap sambil eh, jarinya itu menggaruk-garuk lantai, Mas Jo, kayak kayak gitu-gitu. Hmm, Lama sekali, kiranya hampir subuh baru sadar, baru bisa kontrol diri tuh. baru bisa kontrol diri. Dia bingung apa yang terjadi, apa yang dilakukan. Akhirnya dia secara ngide untuk ruqyah, Oke, inisiatif ya. inisiatif ruqyah, dapat tempat ruqyah berdasarkan sumber terpercaya Google. Oke. Eh, ngajak temennya kosan untuk menemani. Waktu itu ya adalah tempat Oke. tempat Di hari itu juga. besoknya, Oh, paginya paginya ya. langsung di tempat ruqyah ditanya-tanya sama Pak Ustadz. eh oke, ritual ruqyah dilakukan, dan ternyata yang di tubuhnya Anto ini ada banyak. Ada banyak. Yang Oke. pertama itu, ketika ditanya dijawab, kamu ini dari mana? Oh, saya yang dari Bali, katanya, Oh, bawaan. bawaan. Terus ada lagi yang saya dari leluhur Jawa. Oke. Nah, ini yang terakhir ini, si Anto ini bertingkah seperti babi. Babi. Nah, ditanya, si babi ini tidak menjawab sama sekali. Kayak, kamu siapa? Kamu dari mana? Dia kayak Ya, jawab. tidak merespon, hanya suara babi yang keluar. Nah, si temennya Anto ini, Anto bilang, oh kemarin dia habis KKN, Pak Ustadz, di daerah, adalah di Jawa Ya. Timur. Geleng-geleng si babinya. Oh kemarin dia habis survei di hutan, kebetulan kan jurusan kehutanan. Oke. Si Anto ini geleng-geleng. Nah, terakhir kemarin dia habis ngopi di daerah ini, Pak Ustadz. Oke. Babinya menjawab, Menjawab. iya itu yang saya.
Oke. Terus? Nah, Pak Ustadz bilang memang di daerah kompleks perkopian itu saingannya sudah tidak sehat ternyata. Banyak sekali pasien ruqyah yang datang dari daerah itu. Oh, habis dari sana ruqyah ke Pak Ustadz itu. Ya, mungkin kalau saya boleh berpendapat Mas Yoga, Hmm. kenapa babi ini ikut ke Anto? Iya, kenapa tuh? Apakah wajah Anto seperti kafe? Maaf, maaf. Terus kalau babinya ikut Anto, yang di kafe siapa? Ya. Iya kan? Apakah setelah ini Anto laku? Maksud saya, mengingat ini babi penglaris. Oke, berarti pesugihan yang dipakai sama kafe ini bentuknya babi. Bentuknya babi. Mungkin Oke. kalau saya nyebutnya babi ngepet versi light mungkin ya. Oke, Jadi babi ngepet. Oke, fine. teori saya adalah ini kopi tertukar sama pegawainya yang tidak tahu menahu. Seharusnya kopi ini untuk sesajen dan Anto memesan kopi dengan menu yang sama, lalu pegawainya malah ngasih sesajen itu ke Anto sehingga Anto tidak sengaja meminum itu. Lalu Asumsinya gitu ya. asumsi saya begitu, tapi kalau teman-teman punya teori yang lain atau Mas juga bisa ditambahkan. Oke. Ditanyalah si babi sama Pak Ustadz. Di ritual-ritual babinya tidak mau keluar. Oke. Sorry, berarti saat prosesi ritual ruqyah itu dia kesurupan lagi tuh ya. Yang pertama dari yang Bali, Ya, habis itu dari yang leluhur Jawa, habis itu yang terakhir dia kesurupan babi. babi yang dari kafe ini. Oke. Lalu Di ruqyah lama sekali. Dan faktanya itu sampai larut malam kan waktu itu di ruang tamu, Mas Yuk, di ruang tamu. Sampai jam 11 malam, Pak Ustadznya bilang gini, tidak saya tambah-tambahkan ini dari Anto. Mas, udah malam saya tinggal ke dalam. itu Pak Ustadznya bilang gitu. Ya. Oke. Jadi kayak Pak Ustadznya istirahat dulu. Nah, si Anto ini lagi bergumul dengan kesurupannya. Oke, jadi ditinggal aja gitu. Ditinggal. Oke. Nah, sementara si Anto ini cerita ke saya kalau dia itu tahu ada entitas yang mengendalikan tubuhnya, sampai dia ini marah Mas, si Anto ini. Anto marah secara batin kalau memaki terus bilang, ayo kalau mau berantem keluar sekalian lawan aku, kata si Anto. Oke. Si Anto membalas itu dengan lisannya tapi menggunakan suara babi. Oh. Kamu nggak akan bisa melawanku. Oke. Lama di situ dan akhirnya sadar sendiri kah waktu itu jam 1 atau jam 2 begitu. Mungkin sudah capek atau emang babinya ya udahlah, nggak berhasil caper ya. nggak berhasil kayaknya. Oke. Di hari berikutnya Oke. beda tempat ruqyah akhirnya. Oh, pindah tuh. Pindah tempat ruqyah, baru diajarkan ruqyah mandiri dan sebagainya. Anto hikmahnya adalah setelah itu setiap nongkrong menggunakan bismillah ketika Oh, gitu. ya ketika nongkrong ngopi, karena itu yang disarankan. Lalu nah ini endingnya si Anto video call ibunya yang di Bali. Oke. Bu, aku loh habis ruqyah. Kata ibunya, loh ngapain, kakak iparmu lo bisa. Oke. Tapi iya nak, wajahmu kelihatan beda. Oh gitu. Kata ibunya. Bilang ke temannya habis video call, masa kata ibuku wajahku beda. Langsung sontak menjawab pakai lisannya sendiri, pakai suara yang lain. Iya, itu yang aku. Oke. Jadi ternyata belum bersih sepenuhnya. Belum bersih sepenuhnya. Oke. Nah, akhirnya ya sampai sekarang si Anto ini masih melakukan ruqyah mandiri dan melakukan apa ya, mungkin lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, mungkin kayak hikmahnya itu mungkin ya, kayak sholat sunnah, sholat 5 waktu dan membentengi diri lah. Berarti sampai sekarang si babi ini masih kadang muncul atau gimana? Cerita terakhir yang saya dapat cuma itu. Itu kapan? Itu 2020 pandemi ya itu ya. Maret kah April begitu ya. Awal-awal pandemi. Awal-awal pandemi. Oke. Berarti sampai sekarang masih belum tahu nih kabar. Cuman hikmahnya dia jadi lebih taat mungkin ya. Wah, ngeri sekali ya. Terus yang saya alami sendiri, maksudnya teman-teman yang lain mungkin juga ngalamin.
malam sebelum penutupan KKN. Sebelum pulang nih. Sebelum pulang. Oke. Sebelum pulang. Ini cerita yang terpisah nih. Sebelum pulang tuh saya kebetulan dipercaya untuk tampil di penutupan KKN di depan orang-orang warga lokal. Ya, di depan aparat desa lah ya. Teman-teman mengusulkan saya stand up, tapi saya jangan stand up deh gitu. Gimana kalau saya puisi aja tapi puisi Jawa gitu. Wah, kok jauh ya? Dari spesialis Anda gitu. Oke. Pengen beda aja waktu itu. Oke. Buat warga lokal juga lagi browsing puisi Jawa, ada satu puisi yang aku baca berulang-ulang, Tembang Lingsir kah judulnya, mungkin. Tembang Lingsir judulnya. Kalau saya tidak salah ya. Lupa karangan siapa. Aku baca berulang-ulang. Nah, tiba-tiba angin kenceng tuh. Itu sebelum perform ya? Semalam sebelum perform. Jam 10-an atau jam 11, karena saya masih ingat di posko itu masih ada yang nongkrong dari kanan saya, jadi posko cewek. Jadi saya di teras cowok. Ya. Ada yang ya biasalah anak KKN nongkrong, ada yang romansa dan sebagainya. Wow, oke. Saya baca sendiri tuh, baca berkali-kali, angin kenceng. Terus ada serangga jatuh, pak gitu di meja. Oke. Nah, kenapa sih ngira? Oh gini, maksudnya aneh gitu. Saya baca puisi ini tapi respon yang terjadi di sekitar kok gini. Kok alam responnya gini nih? Saya baca lagi. Tiba-tiba di kiri saya, Mas. Gitu. Teriak gitu kayak teriak gitu. Dan saya kaget tuh langsung. Gitu. Tapi lebih kenceng ya. Sampai anak-anak tuh noleh. Kalau itu tidak sejelas itu saya nggak akan teriak sekenceng itu. Oke. Woi, gitu aku bilang. Anak-anak kenapa, Jar? Siapa ngerjain aku bilang gitu. Itu deket tuh? Deket banget, Mas. Gitu. Suaranya cowok cewek? Cowok. Aku masih positif thinking tuh, masih kayak ini anak-anak yang ngerjain aku aja. Ya. Aku lihat kursi belakang nggak ada orang. Aku masuk ke ruang teman-teman tidur. Kebetulan kami tidur tuh emang di ruang gamelan. Ruang gamelan? Betul. Di ruang gamelan. Oke. Di ruang gamelan, nggak ada siapa-siapa. Sampai sekarang saya tidak bisa menjelaskan itu apa. Dan di malam itu saya memilih nongkrong sama teman-teman. Menyerah saya. Udah nggak baca itu lagi, dan besoknya saya memilih puisi yang lain. Akhirnya nggak pakai itu tuh. Oke. Teman saya yang drill di penutupan itu benar-benar penari, benar-benar penari. Sebelum bis kami datang untuk pulang ke Malang, si dia ini minta ditemenin si Iqbal. Iqbal temenin aku dong. Ngapain? Katanya. Cewek nih. Mau pamit. Katanya. Pamit? Yang dia lakukan itu jalan ke depan gamelan tempat kami. Gini. Pingsan. Oke. Terus Iqbal, tolong ini pingsan katanya. Terus anak-anak ngurusin, termasuk ya anak semua KKN lah. Dia cuma pingsan, terus dia kayak meracau gitu. Ini anak-anak di sini baik semua ya, Pak, Bu. Wah, nggak ngerepotin kan ya, kayak gitu. Itu ketika sadar tuh? Enggak. Jadi dalam pingsannya. Oh, dalam pingsannya? Dalam pingsannya dia duduk gini, terus kami manggil Bapak Ibu Posko, dipangku sama mereka. Terus meracau aja gitu. Anak-anak di sini, pakai bahasa kerama halus. Oh, pakai bahasa halus tuh. Anak-anak di sini nggak ngerepotin kan, gitu. Baik-baik semua ya, gitu. Bapak Posko langsung ngambil tindakan memanggil orang yang kiranya dituakan di kampung itu. Orangnya langsung ngambil air putih gitu, ya udah disembuhkan dengan itu, dibaca-bacain, terus dioleskan airnya. Alhamdulillahnya ya udah nggak, itu terakhir sih kejadian mistis di mata saya di kampung itu. Oke, kalau asumsinya Mas Fajar sendiri berarti itu yang masuk adalah energi yang ada di gamelan sepertinya. Mengingat si teman saya cewek ini juga penari, yang mungkin motifnya sekesoktahuan saya adalah menghormati barang dari leluhur, terus yang menemaninya pentas terakhir, mungkin untuk itu, dan energinya bergumul lalu kayaknya pamit juga ke Bapak Ibu Posko. Kalau teman-teman di sini tuh nggak ngerepotin ya, gitu-gitu sih menurut saya. Jadi mungkin baik ya, kayak anak-anak tuh baik semua kok gitu, nggak ada yang aman kan kayak gitu-gitu. Nah, untuk konfirmasi itu mungkin ke Bapak Ibu Posko dan orang kampung.
Oke, dan oke. tidak aneh-aneh, tidak merata, tidak minta apa-apa, cuma bilang itu toh anak-anak baikan gitu. Oke, Gitu oke. sih. Wah, wah ini ngeri sih. Oke. Terakhir ini udah nggak di KKN ini, Mas. Udah nggak di KKN ya? Ini saya sebagai stand up comedian. Stand up comedy. Ya, Oke. jadi ada program salah satu YouTube lah Mhm. yang kami stand up untuk hantu konsepnya. Gimana? Stand Stand up up? komedi menghibur hantu. Oke. Ya, Agak aneh ya. Oke. saya termasuk talent di situ. Ya, saya yakin entitas di situ mendengar semua kecuali setan budek. Maaf, Mas. Sorry. Jadi, nah, kami di salah satu program itu yang mana videonya tidak tayang karena ternyata bungkus di episode 10. Kami Oke. syuting itu 11, 12, 13. 3 talent. Oke. Oke. Saya di episode 12, talent satu lagi, saya sebut aja Bobby Darwin. Bobby Darwin. Teman-teman yang Malang mungkin tahu. Oh Bobby ya. Darwin itu dapat jam 12 malam set syuting di Lembah Dieng. Oke. Warga Malang udah pasti tahu di Lembah Lembah Dieng Dieng. seperti apa. Lembah Dieng. Jadi kami yang di Hotel Mangkrak tapi di bawah tribun. Oke, yang di bangunan tua banget itu ya. Bangunan tua yang masuk, Aha. yang ada panggung buat rencananya buat pentas. Nah, itu ada tribun buat penonton di bawahnya. Oke. Yang dulu katanya program di salah satu TV yang jalan-jalan itu Ya. tidak berani masuk ke situ karena katanya sarang siluman. Ya, kamera pada mati tuh kalau nggak salah. Nah, kami ke situ. Oke. Kami di situ. Nah, si Bobby Darwin itu stand up, depannya kamera, terus dibakar dupa sama host. Oke. Kami, saya dan para kru sekitar 30 meter di sebelah kirinya, ya di sebelah kanan Bobby itu yang katanya sarang siluman. Oke. Lebih besar dari pohon ini, pohon beringin. Oke, iya. Gelap gulita. Bobby mulai berstand up. Nah, supaya Bobby makin takut dan ternyata konten itu tidak pure horror, kalau ini kan pure. Iya. Mantap sekali. Kami tuh, saya dan kru tuh bisik-bisik, Mas. Gimana kalau Bobby kita kagetin dengan cara kerikil ini kita lempar ke tembok belakang Bobby supaya Bobby takut dan kaget. Oke. Pakai gimmick ya? Pakai gimmick. Ya. Bobby tidak tahu itu. Oke. Kami lempar, cetak. Bobby takut. Kayak mulai goyang nih stand up-nya nih. Oke. Ternyata dari sebelah kanan yang tidak ada apa-apa ikut membalas lemparan itu. Dari arah pohon beringin. Betul. Yang kita tahu di situ tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa. Itu lemparannya ke tembok juga. Ke tembok juga. Kami berbisik-bisik, ini beneran. Oke. Ini beneran. Bobby dengar itu makin takut karena kami agak keras. Nah, ini beneran gitu. Iya. Ini beneran. Bobby di situ langsung nyerah, Mas. Langsung Udah nggak berani. Akhirnya kami lempar-lemparan. Itu cerita terakhir saya. Oke. Perang. Ya, gitu. Perang sama siluman ya. Kayak awas itu. Sungguh epic sekali untuk penutupan cerita hari ini ya. Oke Dezen, jadi seperti itu tadi cerita dari Mas Fajar, cukup seru. Ada selentingan humornya juga, dan itu cukup meredam rasa takut saya di bawah pohon yang cukup menyeramkan ini. Terima kasih sudah klik video ini, dan jangan lupa tonton video-video kita yang lainnya karena kita akan lebih banyak upload video tentang horor, tentang cerita-cerita misteri yang dialami oleh narasumber, dan juga nanti akan lebih banyak cerita-cerita yang akan kita angkat mengenai konspirasi ataupun cerita-cerita yang masih menjadi misteri di dunia ini. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Dia Misteri. Terakhir, terima kasih Mas Fajar. Kita ada bingkisan dari Dia Misteri. Yanti, bukan. Oke, ini bingkisan dari kami, sederhana tapi mohon diterima. Terima kasih. Akhir kata, siap.